ما نقتص ما بر- الليلة ضاع حصاد من الباكر إلى أخواننا شيفا. Belum sebulan lama, kini Sudan kembali dalam bayangan genosida. Perang saudara di Sudan kembali menjadi sorotan dunia setelah kekerasan dan perebutan kekuasaan antara militer dan pasukan paramiliter yang menewaskan ribuan orang. Konflik ini bermula dari pertikaian dua jenderal yang dulu pernah bersekutu, tetapi kini saling memperebutkan kendali atas negeri yang pernah menjanjikan transisi demokrasi. Baru-baru ini media sosial kembali geger akan citra satelit, foto juga video kejahatan kemanusiaan di Sudan. Lebih dari 2.000 warga sipil tewas di El Fasher, memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Siapa sebenarnya dua kekuatan yang kini bersih tegang? Setelah 30 tahun rezim Presiden Omar al-Bashir berkuasa, Sudan memiliki dua kekuatan militer besar, yaitu Sudanese Armed Force atau SAF, yang merupakan militer resmi negara yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah al-Burhan, dan Rapid Support Force atau RSF, pasukan paramiliter yang berasal dari milisi Janjaweed di Darfur, dipimpin oleh Muhammad Hamdan Dagalo atau dikenal sebagai Hemeti. Keduanya sempat bersekutu dalam kudeta tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil hasil transisi setelah tumbangnya diktator Omar al-Bashir pada 2019. Namun hubungan mereka retak akibat rencana untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil dan menggabungkan RSF ke dalam Angkatan Darat Nasional. Perebutan kekuasaan antara dua jenderal yang memimpin faksi masing-masing, serta ketidaksepakatan terkait integrasi RSF yang masuk ke dalam militer nasional akhirnya memicu perang. Kekuasaan seringkali berasal dari kemampuan untuk mengendalikan atau mengakses sumber daya yang bernilai. Sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di Afrika, Sudan menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Namun sebagian besar tambang emas di wilayah Darfur dan Kordofan dikuasai oleh pasukan RSF. Kelompok ini dikenal dengan reputasinya yang brutal sejak perang saudara antara pemerintah pusat dan wilayah selatan yang mayoritas berpenduduk Kristen dan penganut kepercayaan animisme. Setelah Sudan Selatan merdeka, RSF kembali terlibat dalam konflik berdarah di Darfur, wilayah barat Sudan yang berbatasan langsung dengan Chad. Berbagai laporan internasional menyebut RSF mendapat dukungan logistik dan pendanaan dari Uni Emirat Arab. Dari sisi lain, SAF didukung oleh Mesir dan Iran. Mesir memberi pelatihan militer, sementara Iran dilaporkan mengirim senjata ke SAF. SAF juga memiliki hubungan baik dengan Mesir dan kelompok Ikhwanul Muslimin atau IM di Mesir. Pemerintah Iran juga memiliki kepentingan di Sudan. Sudan salah satu jalur pengiriman senjata Iran untuk perjuangan Palestina di jalur Gaza. Iran diketahui menawarkan pasokan senjata bagi SAF pemerintah Sudan dengan imbalan penggunaan pelabuhan-pelabuhan Sudan di tepi Laut Merah. Maka perang Sudan bukan hanya perang domestik, tetapi juga pengaruh geopolitik global. Konflik berkepanjangan ini juga memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, khususnya di Afrika. Hingga akhir Oktober 2025, lebih dari 2.000 warga sipil telah meninggal dunia di El Fasher, sebuah daerah penghasil emas di Sudan yang berada di bawah kendali RSF. Tragedi ini juga menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran. Juru bicara RSF menanggapi tuduhan kejahatan perang yang dituduhkan terhadap mereka. لبقية مدن السودان بإذن الله وتحرير كل الفرق وبعد ذاك إن شاء الله قواتنا يعني تحقق للشعب السوداني وتهيئة المدينة بإزالة مخلفات الحرب وتهيئة المدينة لعودة المدنيين وتحمل معها مساعدات إنسانية متمثلة في مواد غذائية ودواء بغرض إسعاف الحالة الإنسانية الموجودة في مدينة الفاشر. وكذلك منظمات أخرى الآن برضو توجهت إلى مدينة الفاشر، وبحمد الله سبحانه وتعالى السيد وزير الداخلية RSF juga menegaskan akan menginvestigasi sendiri insiden pembantaian di El Fasher dan mengumumkan telah menangkap salah satu komandan RSF bernama Abu Lulu. Menurut mereka ini bukti komitmen terhadap hukum perang dan hak asasi manusia. Namun beberapa pihak menilai situasi ini hanyalah sekedar langkah politik untuk memperbaiki citra di tengah tekanan politik. Selain itu, citra satelit tanggal 28 Oktober 2025 yang tersebar luas menampilkan pemandangan mengerikan di sebagian kota El Fasher. Analisis oleh peneliti Universitas Yale mengindikasikan kemungkinan pembantaian massal di El Fasher.
Bukti visual menunjukkan jalan-jalan yang dipenuhi darah dan tumpukan mayat diduga mengindikasikan pembantaian lebih dari 2.000 korban jiwa warga sipil dalam waktu singkat. I can tell you that we condemn the continued violations of international humanitarian law and the violation and abuses of human rights taking place in El Fasher. That includes the indiscriminate attacks and targeting of civilians and civilian infrastructure. Today, we were horrified by reports of the tragic killings of more than 460 people, both patients and their companions, at the Saudi Maternity Hospital in El Fasher. PBB telah lama menyoroti kekejaman perang di Sudan. Pada 6 September 2024 salah satunya. Dewan HAM PBB melalui misi pencari fakta independen menyimpulkan bahwa kedua pihak baik SAF dan RSF telah melakukan pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Setahun kemudian, pada 5 September 2025, warga sipil dan operasi kemanusiaan masih diserang. Sekjen PBB menyerukan penyelidikan internasional dan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Dewan Keamanan mendesak negara-negara anggota untuk menahan diri dari campur tangan eksternal, mendukung perdamaian, dan melaksanakan resolusi 2750 tahun 2024. Kisah Sudan menjadi pengingat bahwa kekayaan alam bisa membawa kemakmuran, namun juga bencana bila tak diiringi kebijaksanaan. Ketika harta dan kekuasaan mengalahkan nilai kemanusiaan, kehancuran hanyalah soal waktu. Semoga tragedi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus menjunjung tinggi kemanusiaan di atas kepentingan apapun. Dan semoga di tengah gelapnya konflik, Sudan segera menemukan jalan menuju damai. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya. تقوم دك نوبة يا حرام